sebelumnya di The Walking Dead. Revenge for Simon's place, sure. Back off! Right now! Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 4 sampai 6 di season ke-9 yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Tak bosan-bosan saya terus mengingatkan untuk kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di alur cerita film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan rutinitas Mason sehari-hari, di mana setiap malam Mason yang tidak pernah bisa tidur seketika mencoba pergi keluar untuk membunuh para zombie, sedangkan di pagi harinya Mason berkebun, mengurus keluarganya dan merancang strategi baru untuk membangun Alexandria. Hingga ketika suatu malam saat Mason tengah membunuh para zombie, tiba-tiba dia diserang oleh zombie yang muncul dari arah samping, membuat pedangnya itu terjatuh dan Mason tampak kewalahan melawan zombie tersebut. Namun pada akhirnya Mason berhasil melumpuhkan zombie itu dengan menggunakan sebuah kayu di dekatnya. Tak lama kemudian Mason menyadari jika kayu yang dipegang itu adalah tongkat baseball, yang membuatnya seketika terdiam karena kembali mengingat kekejaman Negan dengan tongkat seperti itu. Lalu scene pun beralih di area hilltop, terlihat Maggie yang tengah bersama dengan Herschel sang anak. Setelah itu Maggie menyiapkan barang-barang untuk dia bawa ke dalam tasnya. Di sini Jesus pun turut datang dan memberikan surat dari Georgie pada Maggie. Melihat hal itu Maggie meminta Jesus untuk meletakkan surat itu pada laci kamarnya, karena dia akan segera berangkat. Kemudian Maggie pergi bersama Diane untuk menuju Alexandria. Di sisi lain terlihat Rick yang terus saja memperhatikan jembatan yang sedang diperbaiki. Beberapa saat kemudian Rick berbicara pada Eugene, yang mana akibat hujan yang cukup deras tadi malam pada akhirnya membuat tanggul jebol, yang mana hal itu bisa menjadi penyebab terhambatnya pembangunan jembatan, dan lebih parahnya lagi, bisa membuat jembatan itu kembali terputus. Alih-alih menyerah, di sini Rick pun berusaha optimis bahwa ada jalan lain untuk memperbaiki jembatan tersebut. Namun perkiraan Eugene, dengan kondisi alam yang buruk serta jumlah pekerja yang tak mencukupi, mereka tidak akan bisa terus bertahan dengan proyek itu. Mengingat Eugene juga mengabarkan jika ada kumpulan zombie yang akan mendekati camp mereka dengan segera. Maka setelah mendapatkan kesulitan awal, setelah itu Rick lantas berusaha menghampiri Carol di tendanya dan menanyakan apakah Carol juga akan pergi dari pembangunan ini. Hingga Carol yang khawatir akan kondisi di sini, lantas menjawab bahwa ia akan membawa orang-orangnya kembali ke Kingdom agar tetap prima. Lalu Carol meminta maaf pada Rick karena dia harus segera pergi dari sana, mengingat kondisi tidaklah baik. Baru saja keluar dari tenda, Jerry kini seketika datang guna mengabarkan pada Rick jika Maggie dalam perjalanan menuju Alexandria untuk membunuh Negan. Mengenal itu Rick yang panik segera menghubungi rekannya dan menitip pesan kepada Mason untuk memperingati Mason dan tak memperbolehkan Maggie masuk tanpa pengawalan. Setelah itu Rick mencoba menghubungi Maggie namun tak ada jawaban sama sekali, hingga Daryl yang terus saja memperhatikan Rick pada akhirnya menghampiri Rick dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu di sini Rick yang merasa khawatir, kemudian Daryl seketika menawarkan bantuan pada Rick untuk mengantarkan Rick menuju Alexandria dengan menggunakan motornya itu agar lebih cepat. Alih-alih dibawa ke Alexandria, di sini justru Daryl dengan sengaja membawa Rick pergi ke jalan yang salah. Menyadari hal itu, Rick meminta Daryl untuk menghentikan motornya, maka setelah menghentikan motornya tersebut, Daryl langsung berkata jika pesannya untuk Maggie tak akan tersampaikan, karena Daryl telah memutuskan saluran komunikasi. Mengetahui akan sifat Daryl yang tak bisa dicerna, membuat mereka berdua berkelahi hingga pada akhirnya Daryl dan Rick pun terguling ke sebuah lubang, membuat mereka berdua terjebak dan tak bisa keluar dari sana karena lubang begitu dalam. Hingga di area kecanggungan yang melanda, di sini Rick yang menanyakan apa maksud dari ini, membuat Daryl yang tak punya pilihan lantas buka suara, di mana Daryl yang bekerja sama dengan Maggie mengatakan bahwa kematian Negan sangat berarti untuk Maggie, apalagi Glenn yang telah berjasa mempertemukan Rick dengan keluarganya serta kelompok, maka seharusnya Rick tak membiarkan Negan hidup. Akan tetapi di sini Rick berpikir jika Negan tetap hidup adalah upaya untuk memastikan sesuatu di masa lalu tak akan terjadi lagi, sedangkan Daryl berpendapat jika membiarkan Negan tetap hidup artinya membiarkan harapan bahwa hal itu akan terulang kembali. Sementara itu di area Alexandria,
Terlihat Mason yang sedang menemani Judith belajar. Tak lama kemudian Nora datang dan menyampaikan jika ia khawatir karena Negan tak mau makan sejak kemarin, membuat Mason yang cemas tanpa pikir panjang, lantas berusaha membawakan makanan pada Negan. Di situ Mason memaksa Negan untuk makan. Di sini Negan pun bersedia bersantap jika Mason tetap berada di sana dan mendengarkan Negan berbicara. Alhasil dengan itu Mason memberikan waktu 20 menit untuk berbicara dan mengarahkan Negan agar bisa makan. Setelah itu, alhasil dirasa memiliki kesempatan. Di sini Negan yang mulai berbicara. Seketika nyatanya mempengaruhi pikiran Mason untuk memberikannya kebebasan. Namun untungnya Mason yang tak mudah terpengaruh dengan omongan Negan, seketika dibuat sedikit termenung. Ketika di sini juga Negan menceritakan masa lalunya tentang istrinya yang meninggal karena sakit kanker, di mana dulu Negan berharap bisa mempunyai anak seperti Cal. Negan juga mulai mengoreh masa lalu Mason. Lalu Mason pun yang mulai terpancing dan mulai menceritakan tentang anaknya dulu. Di saat Negan mulai menyinggung tentang anaknya itu, seolah-olah ia menyalahkan Mason karena tidak bisa menjadi ibu yang baik, membuat Mason yang merasa kesal mencoba segera pergi dari sana. Hingga di area pembuangan sampah terlihat Jadis yang kini mendekat Gabriel yang telah terikat dan ia tahan. Saat Gabriel tersadar dari pingsannya, dia melihat Jadis bersama dengan satu zombie. Kemudian Gabriel mencoba membujuk Jadis agar tak melakukannya. Jadis pun sedikit tersentuh dengan kalimat yang diucapkan oleh Gabriel, membuat Jadis tak tega membunuh Gabriel. Lalu Jadis menjauhkan zombie itu dan membius Gabriel, membuat dia kembali tak sadarkan diri. Alhasil di tengah Carol serta beberapa kelompoknya yang tengah berkemas untuk pulang dari pembangunan. Namun tiba-tiba datanglah kelompok Xavier yang menginginkan senjata mereka. Di sini mereka telah mengetahui jika orang-orang Oceanside telah membunuh teman mereka dan mereka pun akan membalasnya. Setelah Jed maju dan mengambil kunci di saku Carol, di situ Carol langsung menendang kaki Jed serta memukulnya. Setelah itu kelompok Xavier maju dan terdengarlah suara tembakan yang menggelegar, yang mana sialnya suara tembakan itu terdengar oleh Rick serta Daryl yang kini terperangkap. Mereka berdua yang tahu jika suara itu berasal dari camp sangat panik, karena jika suara itu bisa memancing kumpulan zombie datang. Menyadari kepanikan hal itu, Daryl segera memasang badan untuk membantu Rick naik ke atas. Hingga di sini Daryl yang menunggu. Di tengah Rick yang terus saja berusaha naik, namun di sini para zombie mendekati mereka membuat zombie itu berjatuhan. Metal itu Daryl segera membunuh beberapa zombie dan menumpuk mayat-mayat untuk dia gunakan sebagai pijakan naik ke atas. Mereka berdua yang terus berusaha naik begitu panik karena zombie semakin berkumpul banyak di lubang, karena terus saja berjatuhan tanpa berhenti. Alhasil ketika Rick telah menggapai titik teraman, lalu kemudian Rick memantau keadaan sekitar. Dengan cepat Rick mencari sesuatu agar dia bisa menggapai Daryl, di mana Rick yang berpegangan ke sebuah ranting kayu dan mulai mengulurkan tangan satunya pada Daryl, membuat Daryl pun berhasil naik ke atas sebelum para zombie itu datang menyerang mereka. Kemudian tanpa berlama-lama kembali, mereka berdua segera menjauh dari sana, di mana Daryl pun mengajak Rick untuk naik ke atas motornya kembali dan segera kembali ke camp. Namun di sini Rick memilih menaiki kuda yang berada di sana dan ingin memancing para zombie agar mengikutinya demi keselamatan kelompok. Meski di sini Rick dan Daryl pun sempat berdebat akan kemana para zombie itu dibawa, hingga pada akhirnya Rick pun meyakinkan Daryl jika dia tak akan mengorbankan jembatannya itu, karena ia mempunyai cara tersendiri untuk mengalihkan para zombie. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun kini tampak terlihat terpisah. Kembali ke area Alexandria, terlihat Mason yang terus saja memikirkan omongan Negan. Kemudian Mason kembali ke penjara dan menanyakan mengapa Negan menyinggung Andre, yang mana rupanya Negan berusaha menjebak pikiran Mason dengan mengungkit kematian anaknya dulu. Lalu Mason mengarahkan Negan makan setelah selesai berbicara. Namun sebelum Mason pergi, Negan terlebih dahulu menanyakan Lucille, yaitu tongkat baseball miliknya. Mendengar hal itu Mason menjawab jika ia tak menyimpan tongkat tersebut. Setelah itu Mason pun pergi dari sana, sementara Negan memukul kepalanya sendiri ke area tembok, karena Lucille begitu berarti di kehidupannya. Hingga kemudian terlihat Gabriel yang baru saja tersadar di sebuah ruangan. Kemudian Gabriel segera bangun untuk mencari Jadis. Namun Gabriel tak kunjung menemukan Jadis di sana, dan ia hanya menemukan sepucuk surat yang berada di area saku. Maka setelah membaca surat itu, Gabriel pun seketika menangis sejadi-jadinya karena mengetahui jika Jadis telah pergi meninggalkannya. Kembali ke area Rick yang kini terlihat membawa kumpulan zombie tersebut menjauh dari camp. Saat di tengah perjalanan, dari arah depannya tampak terlihat ada sekumpulan zombie lain yang menghadang, membuat sang kuda yang panik, membuat Rick harus terjatuh dan tertusuk ke sebuah besi yang berada di sana, hingga akhirnya Rick pun tak sadarkan diri sedangkan para zombie mulai mendekati. Beberapa saat kemudian Rick yang kini seketika tersadar dari pingsan, lalu Rick pun mulai mengumpulkan tenaganya untuk bisa segera pergi. Di sini Rick memanfaatkan ikat pinggangnya untuk mengeluarkan dirinya dari besi yang telah menusuk perutnya itu, menyadari jika kumpulan zombie itu semakin banyak. Lalu Rick pun kini berusaha menaiki kuda yang terpojok dan segera pergi dari sana. Lalu Sim pun beralih terlihat Jadis yang berusaha menghidupkan mobilnya yang tiba-tiba mogok. Tak lama kemudian seseorang menghubunginya lewat walkie-talkie, di mana orang itu mengira jika Jadis telah menipunya. Mendengar hal itu Jadis mencoba meyakinkan orang itu
untuk segera mengevakuasi dirinya karena dirinya benar-benar butuh bantuan. Kembali kepada Rick yang masih berusaha mengalihkan kumpulan zombie dengan luka di perutnya itu. Di sini tampak Rick yang berusaha terus tetap terjaga agar tak terjatuh dari kuda. Semakin lama nyatanya kondisi Rick semakin melemah, membuatnya memutuskan untuk sedikit menjauh dan bersinggah di sebuah rumah. Namun lagi-lagi di saat itu juga Rick pun kembali tak sadarkan dirinya, di mana dia kini sedikit berhalusinasi dalam tidur dengan bertemu Shane. Lalu mereka berdua saling bercerita. Dalam perbincangan itu, Shane meminta Rick untuk menyelesaikan semuanya agar tetap hidup. Hingga Rick yang kembali tersadar, namun Rick terkejut ada satu zombie yang menyerangnya. Pada saat itu Rick pun segera melarikan diri bersama kudanya itu dari kawanan para zombie yang kini siap menyantapnya. Lalu Shane pun beralih di area Alexandria kembali. Terlihat Mason yang sedang menulis dan menemani Judith. Tak lama kemudian seseorang datang dan memberitahukan jika Maggie datang. Di waktu yang sama terlihat Maggie yang mulai berjalan menuju penjara. Mengetahui apa tujuan Maggie datang, Mason pun telah berada di depan pintu penjara untuk menahan Maggie. Di sana mereka berdua pun sedikitnya berdebat. Di situ Maggie ingin Mason mengerti alasan ia mengakhiri Negan. Maggie pun mulai menceritakan bahwa dia tak bisa menerima seseorang yang telah membunuh Glenn dan dibiarkannya tetap hidup begitu saja. Hingga pada akhirnya Mason yang merasa sedikit mengerti seketika memberikan kunci penjara itu pada Maggie. Setelah itu Maggie segera masuk ke dalam penjara. Hingga setelah melihat kedatangan Maggie, di sini Negan nampak memancing emosi Maggie dengan mengungkit kematian Glenn. Maggie yang semakin emosi pun perlahan membuka kunci sel tersebut dan menyeret Negan keluar. Kemudian Maggie menanyakan mengapa dia harus membunuh Negan. Sambil menangis, Negan menjawab jika dia ingin bertemu istrinya yaitu Lucille. Negan juga mengatakan bahwa ia telah berusaha bunuh diri namun tak bisa melakukannya sendiri. Maka dari itu, dia meminta Maggie untuk membunuhnya agar bisa bertemu kembali dengan sang istri. Merasa tak tega untuk bisa menghabisi, pada akhirnya Maggie meminta Negan untuk kembali masuk ke dalam sel dan mengatakan bahwa ia kesini untuk membunuh Negan. Tapi yang ia lihat kali ini bukanlah Negan, melainkan seorang pria yang begitu menyedihkan. Maka setelah itu Maggie pun keluar dari sana dan bertemu kembali dengan Mason. Tak lama kemudian datanglah Diane memberitahukan kepada mereka berdua bahwa telah terjadi sesuatu di area camp. Alhasil mendengar hal itu, Mason serta Maggie pun segera bergegas pergi dari sana. Sementara itu di sisi lain, terlihat Rick yang masih mengarahkan kumpulan zombie dengan sisa-sisa tenaganya. Di mana Rick yang kembali kehilangan kesadarannya akibat kehabisan banyak darah. Di alam bawah sadarnya dia kembali bertemu dengan Herschel. Di situ Rick menyesali apa yang telah terjadi pada Herschel, Beth, serta Glenn. Mereka pun mulai berbincang. Nampak Herschel mencoba membangunkan kembali semangat Rick. Lalu Rick pun kembali tersadar setelah Herschel meminta Rick untuk bangun. Namun tak lama kemudian Rick lagi-lagi kehilangan kesadarannya. Dan dia pun terjatuh di atas kudanya itu, yang mana Rick ini berada di sebuah tempat. Kemudian Rick membuka sebuah pintu. Hingga setelah membuka pintu itu nampak Rick berada di tengah-tengah puluhan bahkan jutaan mayat. Dan salah satu dari beberapa mayat itu adalah kelompoknya. Namun di sana Rick melihat Sasha dan mengajaknya berbicara. Di sini Rick merasa heran melihat semua orang telah mati. Sasha pun mengatakan jika semuanya baik-baik saja karena di sini Rick telah melakukan bagiannya dengan sangat baik. Dan Sasha pun kembali berkata, apa yang harus Rick lakukan kali ini adalah bangun. Alhasil Rick yang kembali tersadar. Di sana Rick terjatuh dari kudanya kembali, serta melihat camp yang telah berantakan dan beberapa orang yang telah meninggal. Mayat-mayat yang telah menjadi zombie pun kini mulai mendekati Rick. Metal itu Rick segera mengambil pistolnya dan menembaki zombie. Dari zombie yang semakin banyak, Rick pun lantas segera pergi dari sana. Di sini Rick pun terus berjalan untuk menghindari para zombie, yang mana rupanya Rick ini membawa kumpulan zombie itu ke area jembatan yang telah susah payah mereka bangun. Di mana kondisi Rick yang kini semakin lemah membuat dia kembali berhalusinasi dengan melihat Mason serta teman-temannya yang datang untuk membantu. Rick yang sadar jika itu tidaklah nyata membuatnya kembali terbangun. Setelah itu Rick berjalan menuju jembatan dengan darah yang terus saja menetes dari perutnya. Di sini Rick berharap jika jembatan itu tak kuat untuk menahan para zombie. Dengan begitu para zombie akan terjatuh, terbawa arus sungai. Yang mana sedikit demi sedikit para zombie pun mulai berjalan ke area jembatan tersebut. Namun di sini perkiraan Rick salah, di mana jembatan itu tetap bertahan, membuat Rick yang merasa putus asa. Dan salah satu zombie hampir saja menggigit Rick. Namun pada akhirnya di sini Daryl pun datang dan memanah zombie itu. Yang mana di sini rupanya Daryl serta kelompok telah datang untuk membantu. Lalu di sini Rick pun mulai menemukan sedikit harapan untuk membantu kelompok menuntaskan ini di tengah rasa lelah yang tak terkira. Di saat itu juga Rick melihat sebuah kotak berisi peledak yang terjatuh. Lalu Rick pun memiliki ide untuk memusnahkan kumpulan zombie tersebut. Sementara Mason dan kelompok lain yang tengah bergegas berlari untuk menolong Rick. Namun di sini mereka terlambat menolongnya karena Rick terlebih dahulu menembak bom tersebut. Dan hal itu pun membuat jembatan tersebut hancur serta para zombie berjatuhan ke sungai. Melihat hal itu Daryl pun meneteskan air matanya dan mulai berjalan menjauhi tempat tersebut. Sementara Mason menangis histeris melihat semua itu.
Kemudian Mason ditahan oleh Maggie serta Carol agar bisa tabah dan kuat menghadapi ini semua. Di tengah kelompok yang menangis dan tak kuasa setelah berasumsi jika Rick telah tiada, tak jauh dari sana terlihat Jadis yang tengah berada di hutan menunggu kedatangan helikopter. Lalu Jadis melihat sebuah asap dari kejauhan, kemudian Jadis mendapatkan kabar dari walkie-talkie-nya jika Rick telah meledakkan jembatan tersebut, dan Jadis juga melihat banyak sekali zombie yang hanyut. Lalu Jadis mendekat ke arah sungai, namun tiba-tiba Jadis melihat Rick yang berada di tepi sungai dengan kondisi memprihatinkan. Kemudian Jadis mengabari orang yang berada di helikopter melalui walkie-talkie-nya agar bisa membantu Rick, yang mana Jadis berkata bahwa dia ingin menyelamatkan temannya yang telah menyelamatkannya juga. Hingga akhirnya helikopter itu mulai mendarat, dan kini terlihat Jadis yang telah berada di helikopter seketika berkata pada Rick bahwa dia akan menyelamatkan Rick yang telah mendapatkan pertolongan pertama. Setelah itu helikopter itu pun pergi dari sana menjauh dari keberadaan kelompok. Beberapa tahun kemudian setelah hilangnya Rick yang diketahui oleh kelompok jika Rick telah tiada, kini memperlihatkan 5 orang yang tengah bertarung melawan para zombie. Salah satu dari mereka menyadari jika kumpulan zombie itu semakin banyak, namun tiba-tiba ada seseorang yang membantu mereka untuk membukakan jalan dari kejauhan, dan mereka pun berhasil melarikan diri dari para zombie itu. Kemudian mereka berlima pun menemui orang yang menolongnya. Di sana terlihat seorang anak perempuan dengan topi koboi. Lalu anak itu pun menanyakan nama ke-5 orang tersebut. Mereka bernama Magna, Kuni, Kelly, Yumiko, serta Luke. Dan anak itu memperkenalkan diri jika dia adalah Judith Grimes, yaitu sang putri dari Rick yang telah bertumbuh besar. Hari demi hari terus berganti, dan tahun demi tahun pun terus berlalu, di mana Mason yang telah kehilangan Rick di sini merasa jika kehidupannya tidak lagi berharga, seakan-akan gelap, namun ia harus dipaksa tersenyum di depan semua orang. Di sisi lain terlihat Rosita dan Eugene yang panik mencari Judith. Mereka pun memanggil-manggil nama Judith. Tak lama kemudian Judith datang bersama dengan 5 orang tadi dan berkata jika orang-orang itu meminta bantuan. Meski di sini Rosita tak ingin membawa mereka ke camp karena itu beresiko, namun karena Judith memaksa, hingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa, Rosita dan Aaron pun mengizinkan mereka ikut bersama pulang ke area Alexandria. Tepatnya di area Kingdom terlihat Jerry yang tengah menggoda Carol dengan menyebutnya sebagai ratu. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh, kemudian mereka berdua segera berlari menuju sumber suara tersebut. Dan ternyata ada sebuah pipa yang rusak. Namun di sini Henry yang telah bertumbuh besar berhasil menanganinya, dan Ezekiel pun turut bangga melihat kemampuan signifikan dari anaknya itu. Lalu scene pun kembali kepada Judith, di mana mereka semua yang telah sampai di area Alexandria. Kemudian mereka segera membukakan penutup kepala orang-orang yang baru mereka temukan tersebut. Meski di sini mereka sedikit ragu untuk masuk ke dalam Alexandria, namun Judith mengatakan bahwa ia berjanji jika mereka akan aman berada di sana. Kemudian Judith menggandeng Magna dan mengajak mereka masuk ke dalam. Hingga di sini mereka yang sepenuhnya masuk ke dalam tampak merasa kaget, di mana mereka kini tampak disambut oleh penduduk Alexandria lain. Lalu Rosita pun memberitahukan Siddiq bahwa masih ada 1 orang lagi di gerobak karena orang itu terluka. Namun orang itu masih sadar, lalu Siddiq pun membawa Yumiko ke klinik untuk dirawat. Hingga tak lama kemudian setelah sepenuhnya tiba di sini Mason datang. Kemudian Mason menanyakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Salah satu di antara mereka menjawab bahwa ada 5 pendatang baru, dan salah satu di antara mereka tengah terluka. Mendengar hal itu Mason pun segera memeriksa mereka semua. Lalu Mason bertanya siapa yang telah memutuskan 5 orang itu masuk Alexandria. Aaron pun menjawab bahwa dialah yang telah memutuskan untuk membawa mereka ke Alexandria. Melihat Mason marah, Judith pun berkata bahwa ialah yang telah membawa mereka semua ke Alexandria karena menurutnya itu mereka sangat membutuhkan bantuan. Setelah mendengar beberapa pendapat, akhirnya Mason mengizinkan mereka untuk tinggal sementara waktu sampai beberapa dari Dewan Alexandria memutuskannya. Sementara itu di area Kingdom terlihat Ezekiel yang melepaskan kepergian Henry. Di situ Ezekiel berpesan pada Henry untuk bersikap tanggung jawab serta menghormati orang lain. Di sini Ezekiel sedikit khawatir dengan kepergian Henry dan dia juga sebenarnya ingin ikut bersama Henry. Namun Carol berkata bahwa Ezekiel sangat dibutuhkan di Kingdom untuk persiapan penyambutan Pekan Raya, dan biarkanlah Carol yang mengurusnya. Hingga setelah beberapa waktu kemudian di sini Carol serta Henry pun memulai sebuah perjalanan di mana tujuan mereka pergi ke Hilltop untuk melatih Henry bela diri. Namun di sini Carol berubah pikiran bahwa mereka tak akan jadi ke Hilltop, dan tiba-tiba mereka mendengar suara orang yang tengah meminta tolong. Mendengar hal itu Henry pun segera pergi ke area sumber suara, yang mana ternyata itu semua hanyalah jebakan, di mana mereka telah dijebak oleh Regina serta teman-temannya yang tak lain dan tak bukan jika itu adalah Xavier. Alhasil dengan itu terlihat kelompok Xavier yang kini merampas semua bawaan mereka. Jade pun berkata bahwa semua itu dia lakukan dengan terpaksa, yang mana saat ini mereka dalam masa-masa sulit. Lalu Carol pun menyarankan mereka untuk bergabung bersama dengan komunitas lain. Namun mereka malah tertawa karena mereka tak bisa. Lalu di sini Jade pun mendekati Carol, di mana dia ingin meminta cincin yang berada di jari Carol. Mendengar hal itu Henry yang menyadari sang ibu dalam bahaya pun marah.
Kemudian Henry memukul Jet dengan tongkat, hingga Jet yang murka dan berhasil melumpuhkan Henry. Dengan itu Carol dengan terpaksa memberikan cincin itu pada Jet. Setelah itu mereka semua pun seketika mencoba pergi, meninggalkan keberadaan Carol serta Henry. Hingga ketika waktu menunjukkan malam, di sini terlihat Henry dan Carol yang bermalam di dalam rodanya itu. Meski di sana Henry tampak kecewa kepada Carol karena dia tak melawan orang-orang Xavier, padahal di sini Carol selalu mengajari Henry untuk membela yang benar dan melawan yang salah. Namun di sini Carol mencoba menenangkan sang anak agar ia bisa berusaha menahan dan kelak Henry akan seketika mengetahuinya. Hingga di tengah waktu yang begitu larut, di sini Carol yang diam-diam mendatangi markas Xavier yang tengah tertidur dan tanpa ampun di sini Carol membakar mereka semua karena telah membuat anaknya terluka. Hingga ketika hari menunjukkan pagi, terlihat Carol dan Henry yang melanjutkan perjalanannya kembali. Di sini Henry meminta maaf pada Carol atas perkataan lancang tadi malam, namun di sana dia juga merasa heran karena cincin Carol telah kembali. Dan dia percaya jika Carol telah menghabisi mereka dan lebih mengejutkannya lagi. Di sini mereka bertemu dengan Daryl yang turut disambut oleh Carol yang siap memberikannya sebuah tumpangan. Kembali ke area Alexandria, terlihat para dewan yang tengah berunding untuk mengambil keputusan. Di situ Gabriel yang memimpin perundingan tersebut yang ternyata orang-orang itu berasal dari kelompok yang sama, di mana mereka bertemu di perjalanan dan mulai bergabung. Pada awalnya mereka berjumlah banyak, namun seiring berjalannya waktu, kebanyakan dari mereka tak selamat. Lalu anggota dewan pun bertanya mengenai profesi mereka sebelumnya, serta apa yang telah mereka lakukan hingga mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang. Setelah mereka menjawab satu persatu, dan anggota dewan pun akan segera mengambil keputusan. Namun di sini Mason begitu heran dan mencoba mendekati Magna ketika melihat sebuah tato yang menggambarkan sebuah penjara dengan Magna di dalamnya, yang mana artinya Magna telah membohongi mereka tentang profesinya sebagai nelayan, karena sebenarnya Magna adalah seorang narapidana. Membuat Mason yang cemas dan tak bisa mentolerir, segera mencoba pergi dari sana serta terlebih dahulu meminta anggota dewan yang lain untuk memutuskannya. Maka setelah rapat itu usai, terlihat Gabriel yang sudah berada di ruangan komunikasi, di mana Gabriel terus saja mencoba menghubungi orang-orang yang masih berada di luar. Tak lama kemudian Rosita datang dan mereka berdua pun mulai berdiskusi tentang 5 orang baru itu. Di sini Gabriel merasa jika mereka adalah orang-orang yang baik, namun menurut Rosita bahwa Mason mengetahui sesuatu yang tak mereka ketahui, dan di sini juga mereka berharap jika Mason berubah pikiran serta menerima kedatangan mereka. Lalu Gabriel pun memberitahukan Rosita jika Eugene pernah mengatakan bahwa mereka bisa meningkatkan sinyal komunikasi dengan menaruh beberapa transmisi di area ladang beberapa mil dari Alexandria. Namun hal itu melanggar batas keamanan. Akan tetapi, Gabriel ingin melakukannya untuk mencari orang-orang yang masih selamat, namun kepergiannya dilarang karena Rosita mengambil peta tersebut dan berkata bahwa ia dan Eugene yang akan melakukan hal tersebut, sementara Gabriel diarahkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang baru dalam pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Alhasil beberapa waktu kemudian di sini Eugene serta Rosita yang tengah dalam perjalanan untuk meningkatkan signal. Saat di tengah perjalanan, mereka sontak melihat beberapa jejak zombie yang baru menuju ke arah timur, dan beruntunglah mereka akan pergi ke arah berlawanan. Kembali ke area Alexandria, terlihat Judith yang tengah belajar di dekat sel Negan. Di situ Negan mencoba untuk berbincang dengan Judith. Kemudian Judith pun bercerita bahwa dia telah membawa orang-orang baru ke Alexandria. Namun di sini ibunya akan mengusir mereka. Dan Negan pun mengetahui bahwa pasti Judith akan bersikeras mempertahankannya. Lalu Negan pun bercerita saat dia masih kecil, ia pernah membawa seekor anjing, akan tetapi ibunya tak menyukai anjing tersebut. Namun suatu saat Negan membawa anjing itu, tiba-tiba muncullah kejadian tak terduga di mana anjing itu telah membunuh semua anjing lain, serta menggigit kuping ibunya saat mencoba untuk menghentikannya, membuat Negan menjadi merasa menyesal dan tak akan pernah membawa anjing lagi. Hal itu pun sedikitnya membuat Judith paham apa yang Negan katakan. Hingga di area ruangan, terlihat Magda yang merasa bersalah pada teman-temannya karena Mason akan mengusir mereka semua akibat tato tahanan di lengannya. Maka dari itu saat ini Magda memiliki rencana di mana dia memiliki kalung Yumiko dengan bandul senjata tajam untuk melawan Mason. Tak hayal nyatanya benar ucapan dari Magda. Ketika di waktu yang sama Magda seketika mengendap-endap di rumah Mason untuk membunuh. Namun ketika Magda melihat Mason serta anaknya dalam bahagia, membuat Magda yang berubah pikiran, seketika mengetuk pintu dan memberikan senjata itu pada Mason. Serta Magda juga berterima kasih pada Mason karena telah membiarkan Yumiko dirawat dengan baik. Lalu kemudian ketika 5 orang itu tengah bersiap untuk pergi dari sana, tak lama setelah itu Mason datang dan mulai mengubah rencananya di mana dia akan membawa mereka ke area Hilltop, dan mereka juga akan meminta Maggie untuk menerima mereka, serta dia juga akan mengawal bersama dengan Siddiq, karena seseorang dari mereka masih butuh perawatan, membuat mereka merasa senang karena mendapatkan kehidupan. Di sisi lain, terlihat Eugene dan Rosita yang telah berada di tempat yang mereka tuju. Di saat Eugene hendak turun dari atas tower, namun tiba-tiba dia melihat kumpulan zombie yang sedang menuju ke arah mereka berdua. Rosita pun meminta Eugene untuk segera turun, membuat tas Eugene pun terjatuh.
serta kuda-kuda yang panik pun telah kabur, dan naasnya lagi tangga yang akan dipijak Eugene pun terjatuh, hingga pada akhirnya Eugene pun memutuskan untuk melompat membuat lututnya terluka. Metal itu Rosita segera membantu Eugene untuk pergi dari sana, hingga terlihat Rosita serta Eugene yang masih berlari dari kejaran zombie itu. Di sana Eugene yang merasa putus asa dan ingin mengungkapkan perasaannya pada Rosita, namun Rosita menghentikannya dan mengajak Eugene untuk segera pergi dari sana. Hingga di area dalam hutan, Rosita dan Eugene yang mulai kehilangan tenaga untuk melarikan diri, hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah sungai kecil. Kemudian mereka berdua melumuri tubuh dengan tanah guna menghilangkan bau manusia. Namun tiba-tiba terdengarlah suara seseorang yang tampak mencari mereka di antara para zombie-zombie itu. Hingga film The Walking Dead season 9 episode 4-6 pun kini selesai.